Baik, teman-teman, kita lanjutkan ya. Untuk langkah terakhir, kita tinggal menambahkan tabel saja ya. Nah, di sini kita bisa langsung menambahkan untuk 7 kolom dan 6 baris ya. Ini seandainya jika memenuhi atau mencukupi di sini ya. Seandainya kita lebih dari itu, kita bisa masuk ke bagian insert table. Ya, sekali lagi teman-teman bisa masuk ke insert table. Insert table seperti ini, kita klik saja. Nah, di sini kita bisa tentukan eh, kolomnya berapa, barisnya berapa atau row-nya berapa. Kolom itu yang berdiri itu ya teman-teman. Eh, Kalau baris itu yang ke bawah. Kalau kolom itu yang ke kanan, gitu ya. Nah, kita hitung saja di sini ada satu, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 kolom. Kita buat saja di sini 7, ya. Kemudian barisnya ini ada satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 juga ya teman-teman ya. Kita pilih klik saja 7. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini sudah jadi, teman-teman. Kita tinggal menyesuaikan eh, huruf kapital ya. Kita buat nomor. Untuk memindahkan ke kolom bisa dengan tombol tab ya. Ini nama, kemudian jenis kelamin. Ini karena dia dua kolom, kita lompatin satu kolom. Kemudian ada tempat, tanggal lahir. Kemudian kita tab lagi, ada jabatan. Dan kita tab lagi masa kerja. Nah, ini kita tinggal blok ya, sekarang seperti ini, di drag saja, klik di sini atau klik tombol shift baru tekan di sini boleh juga. Baru kita pilih ke menu home, home ya. Kemudian kita bisa rata tengah di sini. Kemudian kita pilih bold untuk menebalkan. Ini hurufnya sudah Times New Roman, oke. Ya, sekarang tinggal kita atur supaya dia berada di tengah, kiri, atas, bawah ya. Kita bisa masuk di table layout, kemudian di alignment. Nah, kita pilih yang tengah ini ya, align center. Nah, dia akan berada di center atas, bawah, kiri, kanan gitu ya. Nah, kemudian di sini ada tabel yang disatukan ya. Jenis kelamin ini ada dua kolom disatukan. Kita klik kanan saja di blok dulu. Satu, dua, kemudian klik kanan, pilih margin cell ya. Nah, maka dia akan menyatu seperti ini ya. Nah, begitu juga yang lain kita satukan ke bawah seperti ini. Nama juga kita satukan. Nah, di sini ada jenis kelaminnya laki-laki dan perempuan. Ini bisa kita patah tengahkan juga dengan alignment dia boleh. Kemudian ini kita satukan juga. Ini satukan juga. Ini juga kita satukan supaya terlihat lebih rapi. Oke, teman-teman bisa dipahami ya. Kemudian selanjutnya kita tinggal mengatur, misalnya kita isi dulu yang pertama satu gitu ya. Kemudian misalnya Saleh gitu ya. Nama jenis kelaminnya laki-laki, kemudian tanggal lahirnya misalnya saya buat Nokan 02 Maret 1949 gitu ya. Jabatannya misalnya saya buat di sini dosen, masa kerjanya misalnya saya buat di sini 7 dalam tahun ya. Misalnya ada dalam kurun tahun. Oke. Nah, ini kan sedikit tidak terlihat rapi ya, teman-teman. Kita bisa atur dengan menggunakan rule yang ada di atas ini. Perhatikan kursor saya ya. Kita bisa geser seperti ini sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya nama mungkin agak lebar. Nah, ini yang agak kecil ya. Jenis kelamin ini cuma butuh satu huruf saja seperti ini. Jadi tidak perlu besar. Kita kecilkan ya. Kebutuhan sesuai kebutuhan. Nah, ini tempat tanggal lahirnya yang agak lebar sedikit. Gitu ya. Nah, untuk jabatan mungkin agak lebar juga. Nah, karena ini tahun, dia sedikit, sedikit saja. Nah, ini kita bisa atur rata tengah dan nomornya juga rata tengah. Gitu ya. Berikutnya, nah di sini ada satu insert simbol ya teman-teman. Sekali lagi ada satu untuk menambahkan checklist ya. Karena kita laki-laki, berarti kita checklist di bagian laki-laki. Namun kita letakkan dulu kursornya di sini. Kemudian kita buat rata tengah. Setelah itu kita pilih insert. Kemudian kita pilih simbol ya. Di sini ada simbol. Kemudian pilih lagi ke dalamnya ada simbol lagi gitu ya. Nah, kebetulan saya sudah muncul nih. Ada muncul jadi tinggal pilih saja gitu ya. Tapi kalau teman-teman tidak muncul, pilih simbol kemudian masuk ke simbol yang ini ya, bagian more simbolnya. Nanti akan muncul kotak dialognya. Silakan teman-teman cari di sini baru di insert gitu ya. Kebetulan saya sudah muncul. Nah, ini teman-teman
satu contoh ya, untuk berikutnya silakan teman-teman lanjutkan sampai ke nomor 5. Jadi saya tidak menjelaskan sampai akhir, yang penting poinnya sudah tergambar lah gitu teman-teman ya. Silakan dilanjutkan dan diselesaikan dan usahakan untuk membuat sama persis ya. Sama persis dengan yang telah dicontohkan. Nah, untuk tugas ini setelah selesai silakan teman-teman disimpan dan nanti filenya diupload di Google Classroom di bagian tugas ya teman-teman, karena di situ sudah kita sediakan. Demikian saja mungkin yang bisa saya sampaikan di pertemuan satu ini. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri perkuliahan kita ini sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.